Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ilmia. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai amalia Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang berada di Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama yakni latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yang kedua yakni sejarah masuknya Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yang ketiga yakni silsilah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang berada di Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yang terakhir yakni amaliyah pada Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni latar belakang berdirinya Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa didirikan oleh Kiai Haji Nizam As-Sofa pada tanggal 17 Rabiul Awal 1423 Hijriah atau 29 Mei 2002 Masehi. Pada mulanya, tarekat ini hanya berupa pengajian rutin biasa yang dipimpin oleh Kiai Haji Nizam As-Sofa yang dilaksanakan setiap hari Rabu malam dengan pengikut yang awalnya tidak lebih dari 7 orang. Pengajian ini pun tidak menetap, tetapi nomaden, jadi berpindah-pindah tempat karena kan belum menemukan tempat yang tepat. Hingga pada akhirnya ada seorang jamaah yang menyumbangkan sebidang tanah bekas kandang ayam yang berada di Tanggul Wonoayu, Sidoarjo untuk dijadikan majelis ilmu. Kemudian tempat tersebut dibersihkan hingga rapi dan dibangun rumah dan pondok pesantren yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, maka banyak masyarakat yang tertarik dan minat untuk mengikuti pengajian beliau, yakni Kiai Haji Nizam As-Sofa, dikarenakan mereka ingin memperdalam ilmu agama mereka. Jadi dari awalnya yang hanya 7 orang menjadi 500 jamaah. Dikarenakan banyaknya jamaah, maka beliau memutuskan untuk pindah membeli tanah di desa Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo. Makna Ahlus Shafa wal Wafa yakni orang yang bersih hatinya dan yang selalu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren ini menekankan pada nilai-nilai moralitas seperti kejujuran, keikhlasan, tolong-menolong, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yakni sejarah masuknya Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Sejarah awal berdirinya Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa ini diawali dengan adanya pengajian yang diadakan oleh ayah dari Kiai Haji Nizam As-Sofa yang bernama Kiai Haji Saiful Huda. Jadi pada saat itu beliau sedang sakit, jadi tidak bisa memimpin pengajian tersebut. Lalu beliau mengutus anaknya yang bernama Kiai Haji Nizam As-Sofa untuk menggantikan beliau mengisi pengajian. Nah, setelah mengisi pengajian tersebut, banyak masyarakat yang tertarik dengan metode dari Kiai Haji Nizam As-Sofa. Hingga pada akhirnya, sekitar tahun 2002, beliau berkeinginan untuk mendirikan sebuah tarekat di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Hal tersebut terrealisasikan pada tanggal 11 Maret 2007. Beliau mendirikan sebuah tarekat yang bernama Tarekat Naqsabandiyah Al-Mujadadiyah Kholidiyah yang masyhur hingga saat ini yakni Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pembahasan yang ketiga yakni silsilah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nizam As-Sofa. Berikut silsilahnya. Pembahasan yang keempat yakni ajaran Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Di dalam Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang berada di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa terdapat amalan yakni 5S yang harus ditinggalkan dan 5S yang harus dilakukan. Yang pertama yakni 5S yang harus dilakukan, yakni sabar, syukur, sopan, santun, dan sumringah.
Sedangkan 5S yang tidak boleh dilakukan yakni seuzon, susah, sedih, stres, dan sambat. Selain 5S tersebut, ada pula yakni 7 wasiat yang harus diamalkan oleh murid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di sana. Ingatlah Allah dan jangan lupakan Rasulullah. Yang kedua yakni dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Yang ketiga yakni istiqomahlah di jalan Allah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keempat yakni tingkatkan rasa mahabbah dan ma'rifat kepada Allah dan khalifahnya, serta tegakkan persatuan dan persahabatan antar manusia atau ukhuwah Islamiyah. Yang kelima yakni bersatulah ke dalam hakikat Ahmad dan berusahalah menyatukan masyarakat sekitar. Yang keenam yakni siapkan diri rela mengabdi dan junjung rasa kemanusiaan adil dan beradab tinggi-tinggi. Yang terakhir yakni jaga dan peliharalah kebun ilahi dan bantulah menumbuhkan tanaman Tuhan yang diberkati. Ketika seseorang sudah diterima menjadi murid pada tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Safa wal Wafa Gus Nizam, maka mereka wajib mengikuti hal ini. Yang pertama yakni berikrar, Ilahi anta maksudi warido kamatlubi, yang bermakna wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomu yang kucari. Yang kedua yakni mereka wajib untuk mengikuti pengajian rutin setiap hari Rabu malam sekitar jam 9 sampai 12 malam yang dihadiri oleh masyarakat umum dan murid beliau. Yang ketiga yakni murid diharuskan mengikuti pengajian Ahad Karim. Nah, pengajian yang ini khusus untuk murid beliau. Yang keempat yakni murid diharuskan untuk mengikuti bimbingan zikir yang dipimpin oleh mursyid yakni Kyai Haji Nizam As-Sofa. Terdapat 17 tingkatan zikir. Yang pertama yakni zikir ismuzat, zikir lataif, zikir nafi isbat, zikir wukuf, zikir muraqabah, muraqabah itlaq, muraqabah ahadiyatul af'al, muraqabah ma'iyah, muraqabah aqrabiyah, muraqabah ahadiyatul zat, muraqabah zatus sirfi kalbahti, zikir maqamat, maqam musyahadah, maqam mukasyafah, maqam muqabalah, maqam mukafalah, maqam fanfilah, maqam baqa' billah, zikir tahlil lisan. Yang kelima yakni setelah 2 tahun murid diharuskan mengikuti khalwat atau suluk selama 10 hari.